Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan. Oke. Oke, kalau teman-teman mau reach out juga silakan bisa melalui email atau misalnya Instagram atau LinkedIn. Oke. Nah, mungkin selama kurang lebih 1 jam ke depan, saya akan membahas mengenai kenapa sih harus Australia gitu. Kenapa saya memilih Australia, kemudian ada beasiswa apa saja di Australia, kemudian bagaimana sih cara-cara memilih program yang tepat untuk saya gitu, untuk teman-teman, dan juga apa yang perlu saya siapkan. Nah, ini pure menggunakan apa yang sudah saya alami gitu ya, pengalaman saya ketika saya eh, memilih dan juga mempersiapkan studi di Oke. Yang pertama, kenapa sih saya memilih Australia gitu ya? Jujur, ini karena saya mendapatkan beasiswa AS gitu. Jadi mungkin saya juga mau mengklarifikasi bahwa saya tidak punya pengalaman apply beasiswa. Jadi ini adalah pertama kalinya saya apply beasiswa study abroad itu di AAS. Dan saya juga tidak pernah apply beasiswa LPDP gitu. Eh, Nah, alasan yang kedua adalah karena di kali ini menggunakan bahasa Inggris gitu. Jadi nggak ada bahasa lain bergaul masyarakat pun itu bukan misalnya kalau misalnya mau nggak masyarakat masih banyak menggunakan bahasa Jerman gitu. Kemudian alasan yang ketiga, Australia adalah salah satu negara yang memiliki world class education gitu ya. Dan kalau teman-teman tadi nyimak juga Kak Yuriko bilang bahwa di Australia itu ada namanya Group of Eight. Group of Eight itu tuh ya top 8 terbaiknya universitas publik di Australia. Dan Group of Eight-nya semuanya itu masuk ke top 90 dari QS World Ranking gitu di tahun 2024. Dan juga memiliki global recognition yang bagus gitu ya. Kemudian, nah ini mungkin bagi teman-teman yang mau kabur aja dulu gitu ya. Jadi post study work opportunity-nya juga besar, termasuk during study-nya. Jadi selama belajar kita tuh memiliki hak untuk bekerja maksimal 24 jam dalam 1 minggu gitu. Nah, kemudian di sana juga kebetulan di Australia itu diverse sekali, multicultural, jadi kita banyak bertemu dengan banyak sekali etnis, banyak sekali orang-orang pendatang dari negara manapun gitu. Kemudian alasan berikutnya eh, Australia termasuk yang livable gitu, livable country. Jadi semua orang tuh bisa hidup di Australia gitu. Bahkan binatang pun bisa dengan leluasanya hidup. Kadang-kadang saya tuh suka membatin gitu kalau misalnya di jalan saya ketemu burung apa ya namanya tuh burung kakatua gitu ya. Nah mungkin kalau di Indonesia itu udah kemana, tapi di Australia burung kakatua itu bisa hidup dengan bebasnya. Burung-burung yang apa ya saya lupa yang warnanya hijau sama merah itu juga bisa hidup dengan bebasnya di sini gitu seperti itu. Ke- Nah, walaupun saya juga tadi mendapatkan kabar bahwa Islamofilia di Australia itu meningkat dari tahun lalu gitu. Tapi mungkin dibandingkan dengan US mungkin ya tingkat keamanannya, tingkat livable-nya itu relatif lebih tinggi gitu. Kemudian alasan berikutnya itu dekat dengan Indonesia gitu. Jadi bagi teman-teman yang mau kabur aja dulu, tetapi kadang-kadang kangen rawon, misalnya makan makanan yang susah sekali ditemuin di Indonesia. Saya kemarin tuh sempat kangen banget sama pisang ijo gitu ya. Eh, Liburan semester eh, summer kemarin sempat pulang gitu ya karena memang untuk pulang tuh eh, relatif tidak terlalu mahal jika dibandingkan dengan kalau misalnya kita di Eropa atau di Amerika gitu untuk tiket pesawatnya. Kemudian
ini juga mungkin alasan pribadi saya memiliki pengalaman bekerja dengan pihak Australia. Nah, sebenarnya ada tiga gitu ya untuk bisa ada tiga jenis beasiswa di Australia untuk teman-teman bisa sekolah di sini. Selain ada Australia Award, ada juga LPDP dan sebenarnya ada beasiswa-beasiswa kampus. Jadi kalau beasiswa kampus itu teman-teman bisa mencarinya di web-web kampus gitu. Nah, mungkin saya akan lebih banyak bahas di dua beasiswa ini, walaupun eh, saya tidak pernah melamar ke LPDP, tapi mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan eh, tidak banyak yang keliru gitu ya. Eh, Kebetulan saya juga sempat tanya-tanya ke teman-teman yang mendapatkan beasiswa LPDP. Nah, yang pertama tuh mengenai IELTS gitu ya. Kalau beasiswa ke luar negeri atau sekolah ke luar negeri, mau nggak mau harus punya IELTS atau sertifikat bahasa Inggris lainnya seperti PTE, TOEFL, IBT, seperti itu. Nah, untuk yang di AAS sendiri, IELTS-nya itu tuh minimumnya 4,5 gitu. Nah, 4,5 ini tuh memang bukan untuk semua orang, tetapi untuk para pelamar yang dari kelompok Equity Target Group. Equity Target Group itu tuh seperti yang disabilitas, kemudian eh, pelamar-pelamar yang memang berasal dari daerah-daerah yang menjadi prioritasnya AS. Jadi teman-teman kalau misalnya mau lengkapnya mungkin bisa dicek daerah-daerah timur. Kalau pas zaman saya daerah Provinsi Lampung juga masuk ke dalam equity target group ini. Tetapi kalau untuk yang general minimum IELTS itu 6 gitu. Nah, kenapa? Karena memang di AS itu tuh kita semuanya itu perlu masuk dulu ke pre-departure training. Nah, di pre-departure training ini, itu tuh lamanya bergantung dada uh, delay score IELTS kita gitu. Nah, kalau di LPDP gitu, kalau saya lihat, itu tuh minimumnya 6, itu untuk kelompok-kelompok afirmatif, eh, dan juga untuk yang general sama, kalau di general lebih tinggi, 6,5 gitu. Nah, sementara yang untuk tadi pelatihannya gitu ya, pelatihannya itu tuh kalau di IELTS tuh ada, di IELTS tuh ada dua, jadi pre-departure, jadi sebelum keberangkatan, dan juga setelah berangkat. Jadi sebelum belajar tuh kita masih diberikan eh, training gitu ya, training mengenai akademik. Kalau di pre-departure mentor itu tuh trainingnya bukan hanya culture akademiknya Western akademiknya di Australia, tetapi juga mempersiapkan kalau yang IELTS-nya masih belum memenuhi, itu juga mempersiapkan untuk bisa mencapai IELTS yang eh, diperlukan gitu. Minimumnya 6 minggu. Kalau pas di kampus itu tuh ada yang 4, ada yang 5, ada yang 6 minggu, tapi tidak lebih dari 6 minggu. Jadi biasanya scholar AAS itu sudah ada di Australia 6 minggu atau 7 minggu sebelum perkuliahan mulai, 8 minggu sebelum perkuliahan mulai, karena harus mengikuti si training ini yang diselenggarakan di setiap kampusnya. Sementara kalau di LPDP ini hanya PK gitu, persiapan pemberangkatan atau debriefing activity sebelum eh, si awardee itu berangkat. Nah, mungkin kalau misalnya LPDP sama AS bisa combine keduanya gitu. Nah, benefits lain mungkin eh, bedanya itu kalau di AS tuh termasuk juga medical check up untuk visa. Itu juga di cover. Tapi kalau di LPTP tidak gitu. Tapi health insurance, visa, semuanya juga di cover gitu. Nah, kemudian eh, benefit lain kalau misalnya kita di AAS itu tuh kalau memiliki anak mulai dari master gitu ya eh, anak yang sekolah itu tuh mendapatkan child care subsidy dan itu tuh lumayan banget untuk teman-teman kalau mau bawa keluarga gitu ya dan juga school fee-nya itu tuh gratis gitu kayak SPP-nya aja. Tapi kalau misalnya yang dari LPDP itu tuh yang PhD students gitu. Nah, tapi
Kalau di LPDP untuk yang PhD, kalau bawa keluarga itu mendapatkan family allowance. Jadi maksimalnya 1,5 kali stipend yang kita terima. Oh, tapi kalau di AS tuh enggak gitu. eh itu mungkin perbedaan antara beasiswa di AAS dan juga beasiswa LPDP untuk teman-teman bisa sekolah di Australia gitu. Selain ini juga seperti yang tadi saya sampaikan, teman-teman bisa apply juga beasiswa-beasiswa kampus gitu. Tapi itu mesti dilihat syarat-syaratnya ada di website-websitenya kampus. Oke. Nah, ini mungkin sedikit tips dari saya gimana sih caranya milih jurusan atau misalnya specialization gitu ya, atau kampus yang cocok untuk saya gitu. Eh, Pertama sih memang kita harus riset dulu gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya saya tuh punya ada satu dokumen di mana itu tuh ada list kampus-kampus, jurusannya apa, spesialisasinya apa, requirement-nya apa, deadline-nya kapan, seperti itu. Dan apa namanya itu tuh kebetulan bukan hanya yang di Australia, tetapi semua kampus di luar negeri yang waktu itu saya niatkan saya mau daftar gitu ke sana gitu. eh, Kumpulin aja sebanyak-banyaknya gitu. Kita harus research dulu gitu. Terlebih memang jadi jangan langsung cari si eh, misalnya mau ke kampus A gitu, tapi kita juga mungkin perlu mempertimbangkan karena beberapa kampus itu tuh dia tuh punya reputasi-reputasi di bidang-bidang tertentu misalnya gitu. Kalau misalnya secara QS ranking kampus saya misalnya nomor satu gitu dia di Australia. Tetapi kalau misalnya teman-teman maunya ke ilmu politik gitu seperti itu, nah itu tuh memang bagusnya yang punya reputasi yang lebih bagus itu tuh adanya di ANU gitu di Australian National University gitu. Nah, itu juga teman-teman bisa dipertimbangkan untuk itu. Jadi memang perlu dibaca reputasinya bagaimana, bisa menggunakan QS ranking boleh gitu. QS ranking juga bukan hanya ranking soal universitasnya, tetapi ada juga ranking mengenai si program atau jurusannya. Nah, setelah udah ketemu ya, mana sih yang paling bagus gitu. Ambillah 5 terbagus gitu. Kalau misalnya teman-teman mau ngambil public health gitu 5 public health terbagus di Australia itu mana saja. Nah, setelah itu teman-teman baca handbooknya. Jadi di webnya jurusan itu tuh ada handbook. Handbook tuh seperti kayak isinya tuh silabus. Jadi kita selama 1 tahun atau 1,5 atau 2 tahun itu tuh akan belajar apa saja. Nah, karena misalnya saya eh, Master of Education di Unimel itu tuh bisa jadi beda dengan Master of Education-nya di USIT misalnya. Karena memang yang dipelajarinya beda, walaupun sama-sama Master of Education gitu. Nah, itu yang penting. Kenapa? Karena itu juga bisa teman-teman bawa untuk jadi alasan kenapa teman-teman milih ini ketika ketika menuliskan di esai atau di wawancara gitu. Nah, kemudian untuk yang PhD atau yang mau ngambil Master by Research, teman-teman juga bisa cari advisornya tuh siapa, eh, cari di Google Scholar atau misalnya di websitenya, karena di website itu ada tuh fokusnya apa aja gitu. Terus kalau memungkinkan juga baca my journal atau papersnya proper itu. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, semua hasil riset ini tuh bisa teman-teman sampaikan di esai atau di wawancara, saat wawancara gitu. Terlebih untuk yang AS gitu ya, karena yang AS akan ditanya apapun yang kita tulis. Jadi tidak akan di luar dari apa yang kita tulis di esai gitu. Nah, kalau master itu tuh di Australia itu ada 2 jenis gitu ya. Ada master by coursework, ada juga master by research gitu. Nah, kalau coursework tuh kita ya memang ada kuliahnya gitu. Jadi selama 1 tahun, 1,5 atau 2 tahun kita memang kuliah gitu. Ada kalau saya misalnya saya dapatnya 2 tahun, jadi saya akan kuliah selama untuk ngambil 200 kredit poin gitu. Nah, sementara Master by Research itu
nggak ada kuliah kecuali kalau supervisornya itu tuh meminta kita mengambil beberapa mata kuliah untuk mensupport research kita gitu. Jadi kayak PhD. Jadi dari awal itu teman-teman akan belajar sendiri gitu ya. Tentunya disupervisakan research-nya gitu. Nah, kemudian ya tadi consider juga mengenai reputasinya dan juga kita juga perlu melihat requirement dari si kampusnya gitu. Jadi eh, itu juga jadi refleksi buat kita, apakah kita eligible atau kita kira-kira dalam kurun waktu setahun lagi itu tuh achieve gak ya si requirement-nya gitu. Misalnya Master of Education gitu ya, jurusan yang saya ambil. Itu tuh nggak semuanya requirement-nya 6,5, tetapi ada juga misalnya kampus saya mintanya tuh 7 dengan writing-nya harus 7 gitu. Jadi, nah pemilihan jurusan juga jadi tolak ukur apakah kira-kira kita bisa fulfill atau meet the requirement atau enggak gitu. Tuh. Kemudian nah ini apa sih yang perlu kita siapkan gitu ya. Nah, yang mungkin setelah udah tahu jurusannya apa, mau ke kampus mana, kita pasti harus menuliskan kenapa sih alasannya tuh apa sih. Nah, kalau bagi saya perlu dan penting gitu ya untuk kita tuh merefleksikan pengalaman kita gitu. Pengalaman kita bekerja selama 2 tahun gitu ya. Kalau misalnya kita ngambil jurusan ini, pengalaman spesifik apa sih yang mau ditonjolkan, yang mau diceritakan? Karena misalnya kalau kita punya tahun gitu ya, 2 tahun pasti banyak sekali kejadian-kejadian di pekerjaan yang kita alami gitu. Nah, pilih aja pas project mana, pas situasi apa gitu. Nah, pastikan itu tuh memang kita bisa menceritakannya dengan cukup powerful, bukan hanya menceritakan mengenai kesuksesan saja, tetapi bagaimana kita berproses pada kondisi tersebut gitu. eh karena dia bisa jadi si kondisinya itu tuh tidak seideal atau sesukses yang kita bayangkan sebelumnya, tetapi yang penting itu tuh bagaimana kita narik benang merah atau insight dari pengalaman itu. Dan kalau saya itu tuh pastikan secerita itu tuh pengalaman kita nge-support kenapa kita milih eh, si program ini gitu. Jadi kenapa milih program ini kan tentunya ini tuh nantinya bisa membantu kita untuk melanjutkan karir di masa depan seperti itu. Bagaimana kita nanti berkontribusi gitu. Dan misalnya kalau misalnya kita mengalami, oh ini tuh nggak sukses, makanya jadi alasan, makanya kita perlu mengambil jurusan ini untuk bisa memperbaiki karena kita merasa bahwa isu ini penting dan layak untuk diperjuangkan dan layak perlu ada orang yang memiliki keahlian di bidang itu misalnya. Jadi memang dari harus ada benang merah ya dari ujung cerita dan ya semuanya tuh saling terkait gitu. Jangan misalnya di esai satu teman-teman cerita ini, tapi nggak nyambung nih sama eh, jurusan yang mau diambil gitu. Jadi bukan hanya kompetensi-kompetensi leadership eh, tertentu aja, tapi nggak nyambung, tapi perlu nyambung gitu teman-teman. Jadi dalam makanya menurut saya tuh penting sekali teman-teman kayak jeda untuk refleksi, misalnya selama 2 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir, pengalaman mana sih yang memang bisa nge-support teman-teman untuk bisa lolos gitu ya, setidaknya tuh lolos masuk ke interview gitu, seperti itu. Kemudian yang berikutnya tuh yang penting banget gitu teman-teman tuh memastikan bahwa si English proficiency-nya itu tuh meet the requirement gitu. eh Refleksi mana yang memang perlu diimprove gitu ya, mana memang eh maksudnya bisa dengan secara belajar mandiri pun teman-teman bisa gitu seperti itu. Nah, kalau buat saya, apalagi belajar IELTS gitu ya, memang saya ini tuh butuh partner
untuk dimintai feedback, terlebih untuk skill-skill yang memang itu tuh dinilai oleh manusia secara langsung, misalnya speaking gitu, kemudian writing. Nah, menurut saya penting banget kita tuh punya partner dan juga mendapatkan feedback. Karena kalau misalnya nggak feedback gitu ya, kalau untuk dua skill itu bagi saya tuh mau belajar selama apapun gitu ya, eh, kita susah gitu mengetahui itu kita tuh kurangnya tuh di mana seperti itu. Tuh, kemudian berikutnya tuh ya teman-teman juga perlu menyiapkan dokumen-dokumen terlebih untuk yang AS tuh banyak sekali dokumen yang perlu dipersiapkan gitu. Kalau tidak salah untuk tahap yang esai itu tahap yang pertama itu memang teman-teman tidak perlu untuk mentranslate gitu ya si dokumen-dokumennya. Tapi mungkin bisa saja tahun ini berbeda ya teman-teman. Penting sekali untuk membaca apa aja sih dokumen-dokumen yang dipersiapkan, cara menuliskan nama dokumennya juga itu tuh perlu kehati-hatian, jadi memang perlu waktu, makanya spare your time gitu ya. Terus dalam menuliskan esai juga saya kurang lebih 2 minggu gitu ya, dari nulis sampai saya akhirnya submit gitu, karena saya juga untuk esai juga butuh feedback. Jadi esai saya tuh saya kasih ke orang yang tidak kenal saya sama sekali gitu ya. Jadinya tuh karena saya membayangkan bahwa nantinya orang yang akan membaca esai saya adalah orang yang tidak kenal saya sama sekali gitu. Setelah itu saya mendapatkan feedback, saya revisi, saya lempar lagi ke orang yang kenal dengan saya gitu. Nah itu eh, saya minta sampai 4 orang, kalau tidak saya 5 orang kalau nggak salah, sama orang yang tidak saya kenal itu. Kemudian yang terakhir, ya pastikan teman-teman juga memahami gitu ya karakteristik dari beasiswa yang di-apply, karena setiap beasiswa tuh punya kriteria dan karakteristik juga prioritasnya. Misalnya untuk AS sama LPD gitu ya. Kalau AS itu eh, merepresentasikan karakter dari si Australia. Australia itu tuh multicultural gitu ya, diverse, kemudian sangat menjunjung tinggi equity dan equality. Jadi memang representatif dari kelompok-kelompok itu tuh sangat penting buat AS gitu. Jadi makanya kalau teman-teman lihat tuh ada general gitu ya, ada yang equity group, ada yang kelompok dari ASN. Nah, kemudian udah mah apa pelamarnya juga ada kelompok-kelompoknya, terus di AS juga ada field-fieldnya gitu, area-areanya. Kalau tidak saya, kalau zaman saya 3, sekarang juga 3, tapi namanya itu kalau saya lihat tuh cukup berbeda sekarang gitu ya. Ada fieldnya tuh ada yang ekonomik, di bawah ekonomik itu apa aja. Nah, di AS tuh keterwakilan itu tuh sangat-sangat diperhatikan gitu. Jadi memang teman-teman tuh perlu ngebayangin bahwa kalau misalnya saya ngambil hukum, area hukum apa nih gitu ya. Kira-kira cukup powerful dan cukup menjanjikan untuk bisa mendapatkan si AS gitu. Nah, ini berikutnya. Jadi teman-teman tadi yang saya sampaikan juga gitu kan, siapkan diri dan ingat bahwa ya nggak semua beasiswa itu tuh memang berbasis merit, pure basis merit. Seperti yang saya sampaikan gitu ya, AS itu juga mempertimbangkan equity dan representation gitu ya. Jadi memang kalau yang saya refleksikan gitu, saya lihat ke teman-teman orgi sama orgi, walaupun misalnya sama-sama ngambil sosiologi, fokusnya tuh beda gitu. Memang dari setiap pilar atau field yang udah ditentukan, area-area itu tuh ada aja yang ngisinya gitu. Jadi memang eh, kasarnya tuh saya yang ngambil education itu tuh tidak secara langsung quote and quote bersaing dengan orang yang ngambil hukum gitu. Karena memang agak beda, apalagi saya melalui jalur umum tuh ya. Nah, itu tuh
pasti tidak akan bersaing dengan orang-orang yang misalnya BKSN gitu. Jadi proporsinya kalau saya refleksikan antara yang angkatan saya dengan angkatan berikutnya itu tuh kurang lebih tidak jauh beda gitu. Jadi memang eh, ya tadi itu tuh kalau saya ini tidak purely merit, tetapi kita ini tuh purely merit eh, bersaing dengan orang-orang sekelompok kita gitu. Karena kita merepresentasikan dari kelompok tersebut. Oke, terakhir em, ini saya juga refleksi gitu ya bahwa ya beasiswa itu tuh bukan goals akhir ultimate destination gitu, tapi kayak batu loncatan cara untuk kita bisa meraih kesempatan-kesempatan lain atau goals yang lebih besar daripada study abroad atau misalnya mendapatkan beasiswa. Jadi beasiswa itu adalah cara untuk membuka peluang-peluang yang kita harapkan di masa depan gitu. Terima kasih. Eh, Mungkin itu dari saya, Kak Yuriko. Oke, Kak, makasih banyak untuk waktu cerita dan inspirasinya ya untuk kita terutama. Pertama kali hari ini ada hampir 100 orang nih yang hadir di sesi kali ini. Semoga pastinya bisa menyusul Kak Dita gitu ya. Dan tadi kita udah mendengarkan banyak pemaparan dari Kak Dita tentang gimana mengejar IELTS, buat study plan dan lain sebagainya. Dan setelah ini mungkin aku buka sesi tanya jawab ya bagi teman-teman yang masih pengen tanya lebih lanjut atau punya pertanyaan spesifik. Kita masih ada waktu untuk sesi tanya jawab. Jadi mungkin kalau ada teman-teman yang pengen mengajukan pertanyaan boleh acungkan tangan atau mungkin langsung buka mic langsung gitu ya. Silakan teman-teman. Boleh nih Kak Restu dulu ya. Kak Restu silakan buka mic untuk bertanya. Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Dita atas penjelasannya. Saya ingin bertanya khususnya untuk AAS ya, Kak ya. Karena baru-baru ini saya tuh buka website dari AAS, itu mengenai pembukaan, Kak. Nah, Ya. terus itu ada dua, seperti yang disebutkan sebelumnya, bahwa ada AAS dan LPDP AAS gitu. Nah, kalau dari melihat kedua website ini, itu berbeda dari segi field-nya gitu. Misalkan saya dari bidang IT nih, Kak. Ada field itu atau dikhususkan gitu ya untuk periode tahun ini dari IT tapi yang di LPDP AAS. Sementara di website AAS sendiri itu field-nya berbeda gitu dan tidak dimention untuk jurusan saya gitu. Nah, aku ingin tanya, apakah perbedaan dari kedua ini? Dari melihat steps-nya saja itu sudah berbeda gitu. Terus ingin tahu apa saja sih perbedaannya gitu. Terima kasih. Oke. Terima kasih Kak Restu. Ini langsung saya jawab aja, Kak Yuriko, biar saya nggak lupa. Oh ya, Mungkin. silakan Kak. Ya. Boleh, boleh. Iya. Nah, sebenarnya mungkin saya akan jelasin dulu yang AAS gitu ya. Kalau field yang AAS itu tuh tidak directly menjelaskan itu adalah jurusan gitu teman-teman. Tapi itu adalah area. Bisa saja misalnya jurusannya itu tidak ada di situ tuh karena di situ ada others juga kan. Tetapi si field, jadi kan kalau nggak salah tuh ada tiga area ya, tiga area besarnya gitu. Ekonomik, terus eh, apa namanya stabilitas institusi kalau nggak salah gitu ya. Nah, itu tuh nyambung dari sudut pandang mana atau angle mana yang mau kita ambil gitu. Misalnya tuh education itu tuh bisa eh, sudut pandangnya tuh dari kita pengen ngambil education karena kita melihat bahwa education itu tuh cara paling dasar untuk bisa meningkatkan ekonomi. Jadi kan sudut pandangnya ekonomi ya. Tapi bisa aja education itu tuh adalah cara kita untuk menguatkan ketahanan nasional gitu. Karena kalau misalnya orang masyarakatnya itu well educated gitu kan, kita tuh nggak gampang digempur oleh serangan-serangan asing
Misalnya seperti itu. Jadi kalau di AS tuh si area itu tuh bukan menunjukkan bahwa itu jurusan, tetapi dari angle mana kita melihat si program yang mau kita ambil gitu. Nah, sementara kalau yang LPDP AAS itu gabungan dari LPDP sama AAS. Jadi AAS itu sendiri kan sebenarnya beasiswa G2G ya, government to government gitu. Sementara kalau misalnya LPDP itu memang ada misi atau investasi apa yang dari LPDP mau tanam gitu. Jadi memang eh, itu tuh LPDP mau fokusnya mau di sana gitu. Jadi memang eh dan saya melihat cara kita kalau misalnya ngisi esai pun mungkin bisa saja sedikit berbeda. Kalau AAS karena ini adalah G2G, jadi tuh eh, timbal baliknya tuh kayak banyak misalnya nanti tuh gimana kita setelah lulus tuh bisa kolaborasi terus sama Australia gitu. Tapi kalau mungkin misalnya mungkin LPDP dan AAS lebih ke menguatkan gimana kontribusi kita ke nasional gitu. Eh teman-teman Kak Restu bisa, menurut saya sih bisa nyoba dua-duanya gitu ya. Nanti bisa dicari aja kalau yang di AAS itu tuh kira-kira di angle mana nih si IT ini tuh bisa eh Kak Restu ceritakan gitu. Tapi kalau misalnya yang di LPDP itu tuh kan udah ke-mention gitu memang mereka mau fokus di area situ. Karena kalau nggak salah tuh keduanya bisa dicoba gitu. Cukup menjawab nggak Kak Restu? Mohon maaf kalau misalnya eh, kurang. Dari Kak Restu ada yang pengen Lagi nih. Oke, nanti nungguin teman yang lain ya. Oh, nanti. Oke, siap. Thank boleh you, ya, Kak. mungkin gantian Yuk. dulu ya. Karena ini cukup banyak ternyata teman-teman yang pengen tanya, dan mungkin nanti kalau misalnya waktunya nggak mencukupi, nanti kita akan bantu juga kok, tetap bantu jawab teman-teman gitu. Mungkin lanjut ya ke Kak Yuniar gitu, boleh langsung Kak open mic-nya untuk bertanya. Silakan Kak. Oh, Kak. Kak, saya tertarik tadi yang slide yang Kakak sampaikan untuk yang di AS konteks itu kan Kak, memang untuk story kita itu biar powerful harus align ya Kak. Jadi plan kita harus align antara program yang mau kita ibaratnya program yang mau kita lakukan dengan karir kita gitu ya Kak ya. Saya juga lihat Kakak tadi kan ngambilnya masternya di education karena memang pekerjaan sebelumnya juga di education. Nah, gimana kalau misalnya gini Kak, kejadiannya saya ini bekerja tapi tidak di bidang itu. Cuman di dalam perusahaan yang bekerja di bidang yang mau saya ambil S2-nya ini. Contohnya, saya pengen ambil S2 di bidang supply chain nih Kak. Perusahaan saya bergeraknya memang di bidang supply chain pangan dan memang sedang menggiatkan karyawan ambil S2 di bidang itu gitu kan. Nah, namun saat ini saya tuh bekerja di unit yang tidak operasional gitu di training and development. Apakah itu memungkinkan ya Kak ya? Walaupun misalnya pekerjaan saya saat ini tuh tidak terlalu align dengan program yang mau saya ambil di S2-nya gitu. Eh, sangat memungkinkan sih. Menurut saya sih sangat memungkinkan. Pertama gitu, Kak Yuniar tuh sudah bekerja di perusahaan yang memang di bidang yang ingin kayak Yuniar ambil kan. Cuman secara operasional pekerjaannya tidak langsung berkaitan. Tetapi bagaimana Kak Yuniar bisa ceritakan bagaimana eh, pengalaman pekerjaan itu tuh ngedukung atau nge-support si perusahaan agar bisa misalnya di bidang itu tuh bisa berhasil gitu. Walaupun misalnya kita di HR gitu, tapi perusahaan kita di IT pasti ada peran-peran yang memang bagi peran-peran kita di HR eh, biar bisa ngedukung si bisnis proses di perusahaan itu tuh menjalankan IT-nya itu tuh bisa berhasil seperti itu. Kalau saya sih menurut saya masih bisa-bisa saja untuk bisa menguatkan, tetapi memang mungkin perlu effort ya untuk mencari
benang merah gitu kan. Ya, Karena dengan jurusan yang mau diambil. Karena pertanyaan pertama itu tuh kenapa kamu memilih ini gitu untuk bekerja gitu. Jadi kalau ini juga mungkin tadi ya yang harus align antara yang dipilih sama itu purely hasil refleksi saya gitu karena saya melihat bahwa eh, saya sudah melakukan itu. Kemudian tahun lalu kebetulan saya juga menemani teman gitu ya, menemani teman yang berproses untuk eh, beasiswa AS ini dan saya kasih feedback bagaimana dan ternyata itu juga berhasil gitu dengan cara seperti itu. Dan saya juga melihat kalau misalnya apa yang kita sampaikan dengan eh, yang kita mau capai dengan yang sudah kita lakukan itu align, tentu aja itu tuh kayak menunjukin bahwa kita serius nih di bidang ini gitu. Kak, makasih ya Kak atas jawabannya Kak. Tapi Oke, teman-teman saya juga ada yang misalnya eh, agak berbeda, tapi kayak eh, saya agak jarang sih teman-teman yang misalnya kalau beda jurusan banyak gitu ya. Jadi jurusan yang pertama dari S1 sama S2-nya itu beda itu banyak. Tapi kalau misalnya dia nggak align sama pekerjaannya, kebetulan saya memang belum menemukan, tetapi sangat-sangat memungkinkan sekali kalau misalnya teman-teman bisa ngerangkum ceritanya tuh agar bisa nge-support kenapa teman-teman ini layak untuk mendapatkan BSNT untuk mengambil jurusan yang mereka mau gitu. semoga menjawab ya Kak Yuniar. Ada lagi dari Kak Yuniar? Apakah cukup jelas? Jelas Kak, terima kasih Kak Dita. Sama-sama. Oke, kita lanjut ya ke peserta penanya selanjutnya ke Kak Rahmadani. Silakan Halo, Kak Rahmadani. halo Halo. Kak. Selamat sore. Mohon maaf ya Kak, aku izin off cam soalnya baru banget pulang dari kerja. Nggak apa-apa. Oke. Baik Kak, begini Kak, ada 2 pertanyaan ini terkait beasiswa Australia ya Kak. Iya. Baik, pertama Kak, aku tuh cuma punya pengalaman 3 bulan di bidang yang sesuai dengan S2 aku. Punya cuma 3 bulan Kak, tapi ini tuh kuat banget dan aku tuh ditempatkan di lapangan. Aku merasa tahu banget masalahnya Kak. Menurut Kakak untuk beasiswa seperti AS itu apa kira-kira cukup ya Kak? Soalnya aku udah komunikasi dengan pihak kampus, dia bilang kita tuh nggak butuh pengalaman. Di situ aku udah, jadi aku pikir nggak apa-apa ya dari pihak kampus, tapi dari AS ini Kak menurut aku apakah cukup, apakah bisa kuat ya Kak, bagaimana cara aku menuangkannya ke dalam esai Kak, kalau pengalaman aku tuh cuma 3 bulan. S1 aku Iya. perbankan syariah dan S2-nya mau ke development studies. Ya, itu Kak Oke. yang tolong masukannya Kak untuk kasus itu. Yang kedua terkait rekomendasi letter. Kan aku lihat di pendaftaran portal AIS itu kan ada 2 rekomendasi. Pertama dari akademik dan kedua dari profesional, wajib. Nah, bagaimana ya Kak, dari profesional sebaiknya aku minta ke siapa Kak? Soalnya aku nggak bisa minta ke yang 3 bulan Kak, karena, dia tidak bersedia Kak untuk aku mintaki karena, aku kan udah keluar dan dia bilang itu, peraturan perusahaan, kita nggak bisa mengeluarkan surat rekomendasi. Nah, sebenarnya aku pernah sih 1 kali ikut pendampingan di volunteer, tapi ini bagi orang miskin juga sih, cuman dia, lebih ke arah medis. Foundernya itu erat banget kaitannya dengan program Australia dan wilayah yang diemban oleh Australia. Apakah aku sebaiknya minta surat rekomendasi profesional dari sana, tapi dengan asumsi bahwa nilai yang dia tuangkan ke dalam rekomendasi itu minim banget, karena hanya 1 kali pendampingan pasti. Hanya itu aja Kak. Jadi aku kayak bingung gitu, bagaimana ya Kak menurut Kakak? Baik, terima kasih. Terima kasih Kak Rahmadani. Iya.
karena di saya itu memang sebenarnya kita ya proses itu. Tapi balik lagi, bagaimana kita menceritakan si pengalaman kita itu agar kuat gitu ya, bisa nge-support alasan kita kenapa layak mendapatkan beasiswa ini, karena penting memberikan kesempatan untuk mengambil program yang kita mau. Walaupun memang AS juga nanti kita perlu masukkan riwayat pekerjaan gitu ya, berapa lama gitu di posisi tertentu, perusahaan tertentu, peran kita apa, seperti itu. Dan ternyata semua berkas-berkas gitu kita masuk kampus gitu teman-teman gitu. Dan mungkin itu juga bisa jadi pertimbangan kenapa kampus menerima gitu. Walaupun kalau misalnya apa namanya, kalau misalnya di AHS itu tuh yang penting kita lulus dulu deh, lulus dulu beasiswanya gitu. Karena kalau misalnya lulus kampusnya itu tuh kita ada portal khusus gitu untuk mendaftar kampusnya. Jadi nggak perlu kita keterima kampus dulu gitu. Kalau kampus tuh untuk beberapa research terus jurusan yang teknikal itu tuh memang harus align misalnya sama research kita atau harus align sama portofolio kita, karena ada teman saya yang daftar di arsitektur gitu ya, dia ditolak di satu kampus karena portofolionya itu nggak cocok dengan portofolionya kampus, padahal itu coursework gitu, bukan yang research gitu, seperti itu. Cuman kalau misalnya coursework tuh kayaknya selama memang si requirement si IELTS-nya itu cukup, peluang untuk diterima jauh lebih besar gitu. Karena kita sudah mendapatkan fundingnya dari AAS itu. eh itu mungkin walaupun misalnya cuma 3 bulan, tapi kalau misalnya Kak Rahmadani bisa menceritakannya dengan cukup jelas, situasinya seperti apa yang dilakukan, dan learning apa yang apa didapat gitu ya. Terus learning itu tuh ngedorong kenapa misalnya pada akhirnya Kak Rahmadani ini tuh perlu mengambil jurusan tersebut, misalnya seperti itu. Kalau itunya cukup kuat, menurut saya nggak apa-apa dicoba aja dulu gitu, untuk menceritakan si pengalaman yang 3 bulan tersebut. Kalau misalnya si recommendation letter memang harus ada 2 gitu. Yang pertama yang dari akademik, yang kedua itu yang profesional. Nah, kedua itu memang perlu izin gitu ya, perlu ada kesediaan dari yang pemberi rekomendasi untuk memberikan rekomendasi gitu. Mungkin kan ke yang 3 bulan ini karena saya mau apply gitu kan ke jurusan yang memang saya punya pengalaman di 3 bulan itu, saya ingin melanjutkan karir di BI area itu bisa dinegosiasi. Kalau memang tidak bisa karena ada aturan kampus, mungkin Kak Ramadhani bisa menceritakan atau bisa meminta dari supervisor langsung yang sekarang gitu. Nah, sebenarnya di rekomendasi itu tuh tidak harus memang berkaitan dengan jurusan yang eh di, dituju gitu ya, tetapi kan lebih menceritakan bagaimana sih karakter kita gitu, eh, leadership kita gitu, bagaimana pengalaman si orang tersebut bekerja sama kita gitu. Itu sih mungkin poinnya. Oh, jadi sebenarnya aku kerja juga sih Kak sekarang, cuman mau ditarik benang merahnya kemanapun tetap nggak linear dengan jurusan yang akan aku ambil Kak. Jadi nggak apa-apa ya aku minta sama sekarang. Ini juga pekerjaan informal gitu sih Kak. Iya, karena recommendation letter itu kan sebenarnya prerogatifnya sih yang pemberi rekomendasi ya, dia mau menceritakan apa gitu. Tapi mungkin di, bisa aja dicoba kalau misalnya memang ceritakannya itu nggak spesifik ke area pekerjaan, yang area yang memang ada kaitannya sama jurusan gitu. Tapi ceritain bagaimana kita bekerja, bagaimana kita berhubungan secara profesional dengan orang tersebut gitu. Mungkin bisa mintanya di situ. Oh, lebih ke arah nilai-nilai ya Kak, nilai-nilai pribadi ya, karakter ya. Iya, tapi memang perlu yang apa ya?
kontekstual gitu. Jadi kayak misalnya apa namanya bukan supervisor, tapi rekomendasi letter dari dosen saya gitu. Nah, yang dia ceritakan itu tuh secara memang sangat-sangat personal gitu, yang pas saya baca juga saya kaget kenapa beliau menuliskan itu gitu, karena beliau itu menuliskan bagaimana upaya saya membantu salah satu teman yang hampir DO gitu. Sebenarnya kan itu nggak langsung berkaitan dengan jurusan yang mau saya ambil gitu ya gitu, tetapi kayak menunjukkan bahwa saya itu di mata beliau punya kepedulian gitu ya terhadap teman tersebut gitu. Oke. Oh, baik Kak, terima kasih Kak sudah membuka sudut pandang yang baru tentang rekomendasi letter. Thank you Kak, sehat selalu. Oke, yuk. Sama-sama. Ya, sehat. Oke, kita lanjut ya Kak ke beberapa penanya selanjutnya. Mungkin Kak Anissa Izati, boleh Kak? Silakan untuk pertanyaannya. Ya, baik. Terima kasih sebelumnya. Jadi saya ada mungkin satu pertanyaan dulu aja. Jadi tahun kemarin sebenarnya saya itu sempat apply AAS yang jalur reguler itu kebetulan belum berkesempatan lolos, tapi di email feedbacknya itu nggak menjelaskan gitu. Saya itu nggak lolosnya di mana. Jadi kemungkinan besar saya simpulkan kemungkinan besar mungkin nggak lolosnya mungkin di bagian S karena tidak ada komen terkait berkas dan sebagainya gitu. Nah, mungkin pertanyaannya tuh ini. Jadi waktu saya menulis esai itu saya kan udah sempat minta prep dan menurut saya itu sudah cukup oke. Mungkin karena waktu itu saya juga lagi daftar LPDP, jadi esainya mungkin mirip-mirip gitu sama LPDP karena emang jurusan yang mau saya ambil di LPDP dan AAS itu sama. Dan universitasnya juga sama begitu. Jadi mungkin saya mau bertanya tentang arahnya AAS, arah esai yang pihak AAS inginkan itu sebenarnya tuh yang seperti apa gitu kan. Kalau misalnya kalau LPDP kan jelas dia menuntutnya itu lebih ke arah kontribusi kita ke Indonesia dan lain sebagainya gitu kan. Tapi kalau mungkin AAS itu apa arah yang mereka inginkan itu seperti apa begitu. Jadi kemarin itu saya ngambilnya linear dengan jurusan saya dan job yang sekarang saya lakukan yaitu arsitek. Jadi saya rencana mengambil Master of Architect tapi di sustainability-nya gitu. Dan di essay kemarin juga sudah saya cantumkan alasan-alasan kenapa saya ngerasa isu sustainable ini sangat important gitu untuk Indonesia ke depannya. However, saya sempat ada sedikit kecil dari kakak tingkat saya, mungkin karena kakak tingkat saya itu dia lebih gimana ya, lebih ke sosial, arsitek yang lebih sosial gitu. Dia itu sempat bilang untuk sustainability itu ada sisi gelap sustainability yang dia itu tuh sebenarnya tuh bikin agak sedikit ekstraktif gitu terhadap lingkungan. Nah itu tuh kan hal yang istilahnya kalau di ADP itu menjadi hal yang bisa dijelaskan gitu, tapi kalau di AS itu somehow bingung gitu loh menjelaskannya gitu loh, kaitkannya gitu, kurang lebih gitu. Gimana ya jelasinnya, Pak, gitu. Ya, Iya. terima kasih. Oke, makasih Kak Anissa. Mungkin saya agak kurang paham dengan yang teknisnya, yang tadi sustainability sebagainya. Cuman tadi saya juga menyampaikan bahwa setiap beasiswa itu punya karakteristiknya sendiri gitu ya. AAS itu tuh adalah beasiswa government to government, beasiswa diplomatik gitu. Jadi memang saya juga belum tidak bisa memastikan apa yang saya sampaikan ini betul 100%, tapi saya coba memahami si beasiswa ini. Jadi harapannya adalah orang-orang yang nantinya mungkin bisa menjadi
penghubung antara Indonesia dan juga Australia gitu. Itu. eh Kemudian karena pada saat zaman saya gitu ya, itu ada pertanyaan tuh mengenai kolaborasi kalau sudah selesai itu kolaborasi yang memungkinkan yang bisa dilakukan gitu ya antara Australia dan Indonesia dan kita tuh perannya tuh seperti apa gimana gitu. Itu jadi memang perlu sedikit mencari tahu juga kira-kira jurusan saya tuh apa ya yang bisa dikolaborasikan dengan Australia gitu. Itu hmm, eh, itu sih mungkin ya eh, kalau yang saya kepikiran gitu. Kemudian tadi bahwa si Australia ini tuh AS ini tuh karakteristiknya tuh equity sama representativeness gitu. Jadi eh saya sih bisa bilang bahwa kalau misalnya tidak lolos dengan AS itu tuh bukan berarti kita ini tuh tidak cukup oke gitu ya. Tapi mungkin saja gitu untuk kelompok yang mau kita wakilin ini tuh sudah ada yang mewakilinya. Kebayang nggak teman-teman? Jadi kan ada kelompok-kelompok ASN, ada yang umum. Nah umum ini juga ada yang dari NGO, ada yang misalnya dari swasta, terus ada juga yang disabilitas, ada yang apa namanya, ada yang daerah terpencil. Jadi kalau misalnya teman-teman dari ASN kemudian memiliki disabilitas, terus daerahnya terpencil gitu ya. Ya kalau ceritanya kuat tuh peluangnya tuh jauh lebih besar gitu. Karena ada 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 apa namanya kayak poinnya tuh kayak nambah-nambah gitu ya. Karena kita tuh mewakili dari banyak kelompok gitu gitu. Kalau di LPDP kan cukup terbuka gitu ya walaupun misalnya ada yang general, ada yang misalnya perguruan tinggi dunia, utama dunia gitu ya. Nah itu kan eh dari si jalur-jalur beasiswanya gitu kita tuh berju bersaingnya dengan orang-orang yang sama di jalur beasiswanya, bukan eh, bukan bersaing dengan kelompok-kelompok tertentu. Jadi bisa aja misalnya yang reguler tuh most likely kebanyakan dari Jawa gitu. Tapi kalau misalnya di AAS yang jalur reguler pun itu tuh ketersebarannya pun diperhatikan gitu. Kebayang nggak teman-teman? Ya, oke. Ya, bisa kebayang sih. Oke. Ya. Mungkin saya mau nanya lagi, ini kecil dikit aja sih. Kira-kira Nanti kalau ya buat, gitu biar teman-teman yang lain dulu. oh ya, oke. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Ya, mungkin nanti kalau masih ada pertanyaan Kak Izati, kita nanti akan bantu jawab juga gitu ya, karena memang ada keterbatasan waktu dan cukup banyak ya ternyata teman-teman yang antusias banget dengan beasiswa AS gitu dan masih banyak pertanyaan yang belum dijawab gitu. Mungkin aku ini ya ke kolom chat sebentar ya Kak, ada beberapa pertanyaan aku bacain. Yang pertama itu dari Kak Reza. Izin bertanya Kak, saya rencana ambil ITJ disabilitas. Aku pengen bertanya beberapa hal. Satu, bagaimana saya bentar agak ketutup. Bagaimana saya mengkomunikasikan pengalaman hidup dengan kondisi mental sebagai kekuatan dalam dalam aplikasi beasiswa tanpa terkesan tidak profesional. Saya ADHD tapi banyak pengalaman dan magang karena saya D4 dan ini bisa jadi potensi story kita di esai nantinya. Mungkin boleh dijawab dulu Kak. Iya, kalau seingat saya, kalau di aplikasi AAS itu tuh memang ada pertanyaan apakah kita memiliki disabilitas atau tidak gitu. Jadi itu juga kalau saya coba untuk pahami gitu ya, artikan itu juga jadi filter tertentu ketika kita milih iya gitu ya. eh itu kita jadi akan jadi masuknya ke jalur disabilitas gitu. Jadi nanti bersaingnya sama yang disabilitas aja gitu itu. Oke. Kemudian
gimana, ini juga mungkin secara umum ya, gimana kita bisa menceritakan misalnya strugglingnya kita gitu tanpa mengurangi profesional tuh penting banget bagaimana kita menceritakan bagaimana kita merespons situasi, merespon hasil gitu ya. Nggak perlu yang kayak dramatik, tapi kayak bikin orang kasihan gitu. Tetapi bagaimana kita tuh menceritakannya dengan kita tuh belajar sesuatu dari kejadian ini gitu. Dan kita tuh mau misalnya lebih baik atau misalnya mau memperbaiki gitu. Gitu sih mungkin ya. Jadi kayak hindari cerita-cerita yang membuat menurut saya sih membuat orang simpatinya karena oh itu menyedihkan sekali kan kayak gitu. Tapi kita tuh harus menunjukkan bahwa kita tuh empowered gitu. Kita tuh berdaya gitu. Situasi kondisi apapun tuh kita bisa ambil hikmahnya seperti apa gitu dan what's next-nya gitu. Jadi yang penting tuh kayak lalu apa gitu. So what gitu itunya sih. Nah, Oke, so what-nya itu tuh makasih. bisa dikaitkan sama ya kenapa kita milih jurusan ini, mengaitkan pada karir yang mau kita dalami nanti, seperti itu sih. Oke, berarti harus bisa mengkomunikasikan dengan ini ya Kak, dengan cari sisi positif kita tanpa ngelihat kelemahan kita gitu ya, seperti Hmm. itu. Nah, ini mungkin Oke, saya juga mungkin jawab yang nomor 2-nya ya. Kalau misalnya di SI gitu perlu menceritakan lembaganya. Iya, untuk konteks gitu. Jadi ini juga belajar kita mengerjakan esai akademik di kampus gitu ya. Itu tuh penting banget hmm, itu nyeritain konteks gitu. Ketika kita menyebutkan misalnya apa namanya project inovasi gitu ya. Nah, itu mesti dijelasin. Proyek inovasi adalah proyek apa namanya kolaborasi antara pemerintah Australia dengan Indonesia yang fokus di bidang peningkatan literasi dasar. Jadi satu kalimat aja menceritakan itu gitu. Itu penting banget. Jadi eh, nanti si pembaca esai kita tuh tahu konteksnya kita tuh lagi ceritain apa gitu. makasih banyak Kak, semoga menjawab ya ke Kak Reza. Mungkin ada beberapa pertanyaan sih, tapi tadi beberapa udah dijawab juga. Terus pertanyaan selanjutnya Kak, mohon izin Kak, saya saat ini bekerja sebagai PNS di lembaga yang fokusnya kalau di AS termasuk Climate Resilient Community.